habis ceramah yang tadi nih di Istana Kepresidenan, terus tiba-tiba si Hasyim dipecat. Padahal kasusnya dia udah banyak dari sebelum pemilu. Dia malah ngomong, terima kasih DKPP telah bebaskan Aneh nggak, saya. Makasih DKPP udah bebaskan saya. Yang penting saya udah menjalankan mandat kecurangan yang diperintahkan oleh ayahanda untuk memenangkan putra mahkota. Gak apa-apa, saya Makin aneh. dibantuin. Yang penting tunjangannya udah masuk rekening. Sekian, terima kasih. Hasyim undur diri. Salam logika. Guys, memang benar-benar ya pemain catur ulung ini bukan lawan kaleng-kaleng. Kali ini pemain catur ulung tersebut melawan si KKPU. Berbagai serangan yang ditujukan untuk si KKPU, mulai dari pelanggaran kode etik, pelanggaran pelaksanaan pemilu, tetap tidak bisa menumbangkan si KKPU. Si KKPU tetap berdiri kokoh karena selama ini si pemain catur ulung ada di pihaknya. Si pemain catur ulung tentu saja masih memerlukan tenaga si KKPU untuk meloloskan anaknya menjadi penerus si pemain catur ulung ini. Namun guys, akhirnya si KKPU pun bisa tumbang. Dan alasan tumbangnya si KKPU ini adalah pelanggaran asusila. Sekali lagi, pelanggaran asusila. Benarkah alasan itu yang membuat si KKPU tumbang? Bukankah laporan asusila terhadap si KKPU ini dari dulu? Kenapa baru sekarang dikeluarkan? Menurut pengamatan gua, ini guys, kronologinya si KKPU disingkirkan sama si pemain catur ulung. Nih, ini kronologisnya. Tanggal 17 Juni kemarin, si KKPU ini menceramahi si pemain catur ulung agar menyembelih sifat kebinatangan yang ada dalam dirinya. Nah, pada tanggal 3 Juli, baru si KKPU ini dipecat dengan alasan pelanggaran asusila. Inilah akibat main-main dengan si pemain catur ulung. Ketua KPU dipecat. Berita ini menjadi trending topic di X. Luar biasa banyaknya yang merespon tentang pemecatan Hasyim Asy'ari, Ketua KPU. Jadi tidak hanya sebagai Ketua KPU dia dipecat, tapi juga anggota KPU. Ini luar biasa oleh DKPP. Tetapi netizen tetap menilai ini sudah terlambat. Tapi walaupun terlambat, lebih baik daripada tidak sama sekali. Hasyim Asy'ari ini memang tergolong kontroversial. Banyak melakukan pelanggaran etik. Sudah 4 kali disidang dan putusannya itu diberi hukuman. Tapi hukumannya itu peringatan keras saja. Hingga disentil waktu ada sidang di Mahkamah Konstitusi. Sudah 4 kali pelanggaran etika, itu hanya dikeluarkan putusan peringatan keras. Nah, kali ini teman-teman, DKPP ketika ada yang melaporkan, yaitu seorang anggota PPLN, Panitia Pemilihan Luar Negeri di Den Haag itu, dia merasa ya barangkali ada kaitannya dengan cinta atau apa gitu. Apakah dia mencintai Hasyim Asy'ari atau Hasyim Asy'ari yang mencintai pada dia? Ya biasanya laki-laki lah yang duluan. Nah, ini saya baca dulu sebelum kita melihat komentar para netizen yang viral di X. Ini ditulis di Rabu 3 Juli 2024. Anggi Mulyawati yang menulisnya di Detik News. Ketua KPU janjikan apartemen dan seterusnya ke korban. Jika ingkar wajib bayar 4 miliar. Aduh, 4 miliar loh. Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah dinyatakan terbukti bersalah dalam perkara tindak asusila kepada seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Dalam sidang etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP, terungkap ada bukti janji pemberian 4 miliar dari Hasyim Asy'ari kepada pihak korban atau pengadu. Besar sekali 4 miliar, di mana lo dapat uang Hasyim Asy'ari? Hasyim diketahui beberapa kali mendesak korban untuk pergi bersama saat melakukan kunjungan
kerja di Eropa. Berbekal jabatannya sebagai Ketua KPU, Hasyim mendesak korban untuk bertemu hingga melakukan hubungan badan pada Oktober 23. Waduh, ini. Sehingga akhirnya pengadu merasa terpaksa untuk beberapa kali pergi bersama teradu. Puncaknya teradu memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan, kata anggota DKPP di ruang sidang DKPP Jakarta Pusat Rabu 3 Juli 2024. Nah, ini baru berita ini, tadinya nggak berani orang mengungkap seperti ini. Jadi memang ada hubungan rupanya. Setelah peristiwa tersebut, Hasyim terus mendekati korban. DKPP menyebut Hasyim kemudian membuat pernyataan tertulis kepada korban pada Januari 2024. Dalam surat itu terdapat beberapa janji Hasyim kepada korban. Salah satunya Hasyim berjanji untuk menikahi korban atau pengadu. Alamak, dia sudah punya istri, mau kawin lagi. Nah, teradu akan menunjukkan komitmen serius untuk menikahi pengadu, termasuk menyatakan untuk menjadi imam bagi pengadu, ujar anggota DKPP. Dalam putusan tersebut, Hasyim disebut membuat surat pernyataan kepada korban. Hasyim menjanjikan akan mengurus balik nama apartemen menjadi atas nama korban, memberikan keperluan korban selama kunjungan di Indonesia, termasuk tiket pesawat Belanda Jakarta sejumlah 30 juta setiap bulan, serta memenuhi keperluan makan korban seminggu sekali, memberikan perlindungan nama baik dan kesehatan mental korban. Luar biasa janjinya. Dengan perempuan lain, serta memberi kabar minimal sehari sekali. Aduh. Dan teradu menyatakan bahwa apabila pernyataan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka teradu bersedia diberikan sanksi moral berupa memperbaiki tindakan yang belum terpenuhi dan membayar denda yang disepakati sebesar 4 miliar ya. 4 miliar yang dibayarkan secara cicil selama 40 tahun. Demikian isi surat pernyataan Hasyim tercantum di putusan DKPP. La ilaha illallah, ini Hasyim ini membuat. Jadi inilah berlaku pepatah, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Sepandai-pandai bersilat lidah, akhirnya juga terbuka borosnya gitu. Ketua KPU Hasyim Azhari diberhentikan karena tersandung kasus. Kayaknya ada yang kesinggung nih, waktu Idul Adha di Semarang. Makanya Pak Hasyim pidato ceramah jangan jinggung-jinggung. Tuh kan. Walaupun jasanya udah gede di Pilpres kemarin, tetap aja di-cut. Aduh, Pak Hasyim. Yap, itulah berbagai komentar netizen terkait dengan pemecatan Hasyim Azhari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Yang saya kira semakin kesini semakin membingungkan, karena kita tahu sendiri bahwa kasus ini sudah lama bergulir. Bahkan beberapa kali Hasyim Azhari tersandung kasus, bahkan sampai 4 kali. Dan pemecatannya itu terjadi setelah Pilpres selesai, pemutusan apa yang sudah menjadi keputusan Hasyim terkait pemenangan Prabowo Gibran selesai, baru ada pemecatan. Dan semakin memperkuat kecurigaan kita bahwa Hasyim ini setelah dipecat, beliau bukannya merasa tertekan, melainkan gembira dengan pemecatan ini. Dan bahkan berterima kasih karena merasa sudah bebas. Kira-kira ada apa guys dengan skenario yang diterapkan Pak Jokowi kali ini? Apakah betul-betul Pak Hasyim Azhari dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua KPU karena kasus asusila, atau karena nekat menyindir Pak Jokowi pada saat khutbah, atau ada yang lain, atau karena tugasnya sudah selesai dan tidak ingin diperkarakan mengenai kecurangan-kecurangan yang dilakukan kemarin-kemarin atas keputusan-keputusan yang kontroversial, sehingga lebih baik untuk tidak menjabat sebagai Ketua KPU karena keputusan-keputusan yang sudah diambil sangat-sangat membuat rakyat Indonesia resah, atau bagaimana? Saya kira sahabat-sahabat bisa menilai dan berkomentar terkait dengan keanehan-keanehan yang terjadi di negeri ini, yang seolah-olah semuanya sudah diatur oleh Pak Jokowi. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang dan saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.